Halo rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, kali ini saya Razan ingin menerangkan apa saja yang telah saya pelajari di materi pengenalan basic Cisco, yaitu teori dan praktik konfigurasi awal switch dan router Cisco. Oke, kita masuk ke materi pertama. Remote Cisco Real Device, implementasi pada perangkat fisik jaringan komputer. Oke, lanjut. Sebelum kita konfigurasi awal, konfigurasi buat nyambungin switch sama laptop atau PC, tentunya kita nyiapin dulu buat perangkatnya, yaitu dimulai dari switch, lalu kabel konsol, PC, atau laptop. Oke, ini buat gambar nyambunginnya. Nah, di kabel konsol tadi dicolok ke port yang tulisannya konsol, lalu diteruskan ke laptop. Nah, kabel konsol ini ada dua, yaitu buat kabel konsolnya itu ada USB sama yang VGA buat nyambungin ke laptop atau komputer. Nah, tentunya si switchnya ini harus dicolok ke listrik ya, kita nyala. Nah, tentunya sebelum kita konfigurasi, kita harus nyiapin dulu aplikasinya. Nah, di sini biasanya pakai. Oke, lanjut. Basic configuration, mengenal perintah dasar dan konfigurasi awal di Cisco. Oke, di sini yang pertama, user exit mode. Awal kita masuk udah ada yang namanya tulisan switch tanda panah ke kanan. Ini merupakan perintah dasar, tidak bisa dikonfigurasi. Ya, namanya juga perintah dasar, masih awal banget. Nah, lalu kita masuk ke privilege exit mode, mode administrator atau operator. Tanda promptnya switch, lalu tanda pagar. Perintah penting seperti show running, config, masuk dari exit mode dengan perintah enable. Nah, cara masuknya ketik enable pada di user exit mode, lalu kita bakal masuk ke privilege mode-nya. Lalu ke selanjutnya yaitu global configuration mode, mode konfigurasi utama. Tanda promptnya switch, config, pagar. Tempat untuk konfigurasi sistem umum, cara masuknya dengan perintah configure terminal, sama kayak tadi yang enable. Kita ketik configure terminal di privilege exit mode dan kita bakal masuk ke global konfigurasi. Nah, di global konfigurasi ada dua, ada sub mode. Itu ada sub mode, tanda promptnya switch config div. Gunanya untuk mengatur port secara spesifik, misalkan mau ngasih IP address ke port gigabit Ethernet 0/0. Nah, cara masuknya gimana? Cara masuknya tinggal kita ketik interface, lalu masukin port yang pengen kita tuju. Lalu ada tanda prompt switch config line pagar. Untuk konfigurasi line mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Oke, kita lanjut. Konfigurasi nama host. Oke, kita biasanya konfigurasi namanya switch doang. Nah, di sini kita bisa kasih nama. Kita masuk ke global, lalu ketik hostname, kasih namanya. Di sini saya kasih nama nano1 dan bakal berubah. Switch ini bakal berubah jadi nano1. Nah, masih di global, konfigurasi password enable. Sebelum kita masuk kan biasanya harus ngetik enable dulu buat masuk ke privilege. Nah, itu bisa kita kasih passwordnya. Kalau misalkan ada orang yang pengen akses, tentunya harus minta password dulu dari kita. Nah, caranya ketik enable secret, lalu masukin passwordnya. Di sini passwordnya 1234. Lalu
masih di global konfigurasi banner. Misal kita mau ngasih tahu orang yang mau akses ke perangkat kita, contohnya banner MOTD lalu kasih tanda pagar, ini buat pembatas. Akses hanya untuk administrator jaringan, lalu kasih pembatasnya lagi. Oke, kita lanjut. Di sini konfigurasi password konsol. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi putih, bakal diminta dulu passwordnya. Kita masukin dulu passwordnya, nano config line console 0, portnya kasih. Lalu passwordnya apa? Login, terus ada exit. Oke, lalu ada konfigurasi password VTY, Telnet atau SSH. Ini buat konfigurasi password dari aplikasi buat nge-remote router atau switch dari jarak jauh. Contoh aplikasinya kayak MOBA Expert. Nah, di sini caranya line VTY 04, portnya berapa, lalu masukin passwordnya, login, sama aja kayak konsol. Nah, di sini kita bisa simpan konfigurasi, yaitu masuk ke privilege, lalu ketik write memory, atau kalau nggak bisa masih di privilege, copy running config, startup config. Oke, lanjut. Cek status interface, tanda promnya show IP interface brief. Di sini kita bisa cek port yang tersedia di perangkat yang lagi kita konfigurasi. Cek konfigurasi aktif. Oke, konfigurasi aktif. Misal kita lagi konfigurasi sesuatu kayak masukin IP, apakah masih jalan? Kita bisa cek status aktifnya dengan masuk di privilege mode, lalu ketik show running config. Di situ bakal keluar datanya. Lalu cek password yang tersedia. Kalau semisal kita masuk ke perangkat kayak router atau switchnya, kita bisa cek apakah ada password yang lain dengan mengetik startup config, tentunya di mode privilege. Oke. Konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch. Tanda promnya, kita masuk ke global, lalu ketik interface, kabel yang mengarah ke perangkat tujuan, lalu udah masuk ke config interface, kita ketik IP address yang pengen dimasukin. Di sini saya masukin IP kelas B 172.168.1.2, lalu masukin subnet masknya 255.255.0.0, lalu shutdown buat ngejalanin perintahnya. Oke. Implementasi di Cisco, mempraktekkan teori yang ada. Oke, kita lanjut ke Cisco. Oke, kita udah masuk di Cisco-nya, dan di sini sudah saya siapkan perangkat-perangkatnya. Lalu langsung aja kita, oke, biar gampang, ini aja. Oke, mulai dari awal ya. User exit mode. Kita pasang dulu kabel konsolnya, tentunya di konsol di router, lalu ke laptop RS232, masuk, lalu ke desktop, terminal. Oke. Nah, di sini dia udah masuk ke CLI, command line interface. Ketik no, enter aja. Nah, ini dia yang disebut exit mode, user exit mode. Lalu kita masuk ke privilege dengan ketik enable aja. Oke, berhasil. Coba kita masuk ke global, itu dengan ketik config aja, lalu tab enter. Oke, berhasil. Oke, konfigurasi nama host, konfigurasi password. Di sini kita bakal coba namanya dulu. Ketik host name,
Oke, namanya nano. Satu. Oke. Invalid input marker. Oke. Dia nggak boleh ada spasi. Jadi, nah, berhasil. Dari router ke nano 1. Coba kita kasih password di enable ya. Dengan ketik enable secret 1234. Enter. Oke, sekarang kita masukin bannernya. Banner MO tadi. Kasih pagar. Akses hanya untuk administrator. Jaringan. Entah. Saya lihatnya gimana? Kita exit aja. Enter. Dan berhasil. Akses hanya untuk administrator jaringan. Coba kita ketik enable. Apakah passwordnya jalan? Ya, betul. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Oke, ini buat nge-remote dari jauh. Dan coba kita simpan konfigurasinya. Dengan ketik write m. Oke, berhasil. Coba kita ke status interface. Nah, ini dia. Show IP interface brief. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat portnya apakah sudah ada yang nyambung atau tidaknya. Oke, coba kita cek konfigurasi aktifnya apakah ada. So, running config. Oke, ada nih. Enable secret yang tadi kita kasih. Hostname-nya ada. Oke. Coba kita cek passwordnya. Show. Oke, ada nih. Oke. Lalu kita lanjut ke konfigurasi di switch. Oke, kita bakal nyambungin si switch ke komputernya dengan cara kita pasang dulu kabelnya. Di switch ke router di 0/0/0 isi 0 ke switch di 1 ke switch. Oke, kita masuk ke laptop lagi. Sini kita ketik aja. Oke, tengahin. Ketik. Oke. Config. Oke, kita masuk ke portnya. Ketik interface. Tadi kan 0/0/0. Tinggal ketik di 0/0/0. Enter. Masukin deh IP address-nya. IP address 172.168.1.2. Oke, masukin subnet masknya 255.255.2.0. No shoot down. Enter. Oke, kita aja keluar dan sambung. Sekarang kita coba ke PC-nya. Desktop.
IP configuration, masukin IP-nya. Tadi kan IP ASB 172.168. Oke. Ini kita kasih default-nya, gateway-nya 172.2. DNS-nya pakai Google aja. Oke, keluar dari IP configuration, kita ke command prompt ping. Apakah jalan? 172.168. Replay hasil. Oke, segitu aja buat implementasinya di Cisco. Oke, terima kasih telah menonton. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah dan mentor dari industri atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dari saya. Jumpa lagi di video selanjutnya.